Shalom teman-teman, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di ibadah minggu ini di SLC. Teman-teman kalau mau jujur di dalam hidup kita, ada kebenaran-kebenaran yang kita pegang yang terkadang tidak kita lakukan di dalam hidup kita. Contohnya misalnya kita mengaku kita sekolah online, tetapi sebenarnya ketika sekolah online itu kita mengerjakan hal yang lain yang tidak diketahui oleh guru kita. Atau teman-teman mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi sebenarnya kita sedang tidak hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Teman-teman, mari kita akan membawa hati kita hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat kembali membawa kita hidup di dalam integritasnya Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sudah seminggu Engkau menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau setia. Tuhan, pada hari ini kami datang di hadapan-Mu, membawa diri kami, membawa dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu, dan kami malu di hadapan Engkau ya Tuhan. Tetapi terima kasih ya Tuhan, kami mengingat karena Yesus sudah mati bagi kami. Kami bersyukur Yesus melayakkan kami untuk boleh beribadah di dalam hadirat-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah ini bagi kami. Sebuah waktu untuk kami merenungkan hidup kami dan kembali dibangkitkan menjadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami hari ini dan kami siap menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ibadah hari ini kita mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang menyelamatkan umat manusia melalui anaknya Yesus Kristus dan menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman, mari kita bangkit berdiri bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus adalah kekuatan kita. Bersama Dia, kita akan dikuatkan dan diberi kuasa. Mari kita menaikkan pujian ini, Nothing is Impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything.
is you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Teman-teman, penebusan Yesus membawa kita hidup dalam kemenangan. Oleh kemenangan itu, kita bersuka dan mau memuji Dia. Bersama kita mengangkat pujian ini, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom generasi muda, shalom anak-anak muda, anak-anak SLC. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan sekali lagi memberikan kita satu kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kami satu kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melawat setiap hati kami, supaya firman yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi bisa benar-benar melekat di dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa benar-benar terus mengingatnya, bahkan melakukannya Tuhan. Terima kasih, urapi kami, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja kepada setiap kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin teman-teman juga sudah tahu karena sudah diposting ya di Instagram, yaitu walk the talk atau lakukan apa yang kita katakan. Atau biasanya kita kenal dengan satu sebutan yaitu integritas. Nah hari ini kita mau belajar tentang bagaimana identitas kita, bagaimana mempertahankan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah teman-teman, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Tapi Kak Siska tidak akan membaca ayat 1 sampai 30. Kita akan fokus membaca ayat yang ke-15 sampai 18, kemudian ayat ke-27 sampai 28. Kak Siska bacakan kepada setiap kita ya, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kemudian kita baca ayat 27 sampai 28. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah, teman-teman, sedemikian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, tetapi Kak Siska mengharapkan teman-teman tetap membuka Alkitab teman-teman di Daniel 3 ini, karena nanti Kak Siska akan mengajak teman-teman untuk kembali membaca beberapa ayat ya. Oke teman-teman, di dalam perikop ini di Daniel 3, ini konteksnya teman-teman ya. Bangsa Israel itu sedang berada di bawah pemerintahan Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini membuat patung emas teman-teman ya. Ayat 1 sampai ayat yang kedua teman-teman bisa lihat di situ di Daniel 3. Jadi raja ini membuat patung emas di mana setiap orang ketika mendengar bunyi-bunyian sangkakala, mendengarkan bunyian kecapi gitu ya, yang kita baca tadi, setiap orang yang ada di situ harus sujud menyembah kepada dewa itu, kepada patung itu, termasuk teman-teman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, siapa sih ini Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mungkin kita udah pernah mendengarkannya ya di cerita sekolah minggu. Tapi teman-teman, hari ini Kak Siska mau mengajak kita untuk tahu
siapa tokoh-tokoh ini? Karena ketiga tokoh ini adalah pemeran utama di dalam narasi yang kita baca hari ini. Kalau misalnya film, kita nonton film gitu ya, pemeran utamanya kita pasti mau tahu dong pemeran utamanya itu karakternya seperti apa. Apakah dia orang baik, apakah dia perannya antagonis dan segala macam, kita perlu tahu. Nah, teman-teman kita buka Daniel 1 ayat 3 sampai 4 ya. Di Daniel 1 ayat 3 sampai 4 di situ dijelaskan bahwa siapakah sebenarnya ketiga orang ini. Ayat yang ketiga ya, ayat Daniel 1. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja, dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah, kita lihat lagi di ayat yang ke-20, Daniel 1 ayat yang ke-20 gitu ya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya, kerajaan Nebukadnezar maksudnya ya. Jadi ketiga orang ini adalah sahabat Daniel ya. Beberapa tafsiran yang Kak Siska baca, mereka ini sahabatan, mereka sesama orang Yahudi. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang terpilih dari bangsa Israel teman-teman. Yang cakap, yang cerdas, yang berhikmat, yang bekerja di dalam istana raja. Bukan orang sembarangan teman-teman ya. Kalau misalnya kita dijajah oleh bangsa Belanda mungkin ya, atau Jepang. Nah, ketika bangsa penjajah itu menjajah kita, jarang sekali ada orang yang dijajah itu dikasih kepercayaan untuk bekerja di dalam pemerintahan atau istana. Orang yang menjajah jarang sekali. Biasanya penjajah itu nggak suka kalau misalnya orang yang dijajah itu tuh mendapatkan kepercayaan atau malah mengurus harta benda kita. Biasanya jarang. Tetapi mereka adalah orang-orang terpilih teman-teman. Mereka bukan orang-orang sembarangan gitu ya. Nah, itu tokoh dan karakter yang hari ini kita pelajari gitu ya. Nah, jadi teman-teman, raja memerintahkan mereka untuk sujud menyembah patung yang dibuat raja itu. Jika tidak teman-teman, tadi kita sudah baca dan di ayat yang 13 dan 15 teman-teman bisa baca juga. Kalau mereka tidak sujud menyembah, mereka itu akan dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi apa jawab mereka teman-teman? Tadi kita sudah baca di ayat ke-16 dan ayat ke-18. Mereka tidak mau teman-teman. Karena apa? Mereka adalah orang-orang Kristen. Mereka menyembah Allah, bukan menyembah patung. Jadi mereka tidak mau gitu ya. Nah, sebagai seorang raja, kalau kita membayangkan nih kita jadi raja Nebukadnezar gitu ya. Kita udah kasih tahu, kita udah kasih perintah, kan kita yang berkuasa, kita kan raja gitu ya. Kita kasih perintah kepada rakyat kita, kepada pejabat-pejabat kita. Terus mereka tidak mau mendengarkan, membantah lagi. Kira-kira gimana tuh sikap kita sebagai seorang raja? Pasti marah gitu ya. Nah, Nebukadnezar ini marah teman-teman. Sampai memerintahkan bahwa ayo coba ya kamu sekali lagi kalau kamu dengar bunyi-bunyian itu, kamu sujud menyembah kepada patung yang kubuat itu. Kalau misalnya kamu tidak sujud menyembah, perapian yang menyala-menyala itu akan dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Teman-teman, 7 kali lebih panas gimana gitu ya. Kak Siska aja membayangkan kalau misalnya panasnya udah kebakaran aja udah panas banget. Jangankan jangankan kebakaran, AC nggak nyala aja di dalam ruangan kita kan udah kepanasan ya Pekanbaru. Nah, ini 7 kali teman-teman, perapian yang menyala-nyala dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Gimana coba bayangkan. Nah,
teman-teman di sini ceritanya tuh udah mencapai puncak ketegangan. Kalau misalnya kita nonton film gitu ya, kayak ada bunyi-bunyi deng 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 gitu ya. Jadi maksudnya aduh si Sadrak Mesak Abednego ini memilih yang mana gitu ya. Nah, teman-teman, menariknya ketika cerita narasi ini di dalam puncak ketegangannya, apa yang terjadi teman-teman? Mereka teman-teman tetap menjawab tidak. Sekali-kali mereka tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu. Dan mereka diikat teman-teman. Mereka diikat, dicampakkan, dibuang ke dalam perapian yang 7 kali lebih panas itu teman-teman. Dan apa? Apa yang terjadi pada mereka? Jeng 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 jeng, biasanya kalau di film begitu gitu ya. Nah teman-teman, apa yang terjadi sama mereka? Mereka itu sama sekali tidak terbakar teman-teman. Tidak terbakar. Bahkan raja melihat ada 4 orang yang berjalan secara bebas. Ada 4 orang yang berjalan secara bebas gitu ya. Di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Padahal kan mereka ketika dibuang di sana, itu kan mereka sedang diikat dan 3 orang, tetapi ini kayak berjalan gitu ya dengan bebas dan ada 4 orang. Nah tafsiran banyak yang mengatakan bahwa orang yang keempat ini adalah malaikat Tuhan, malaikat yang melindungi mereka. Mereka tidak terbakar teman-teman, rambut mereka itu tidak hangus, tidak ada yang sedikit pun yang terbakar. Jubah mereka itu tidak berubah. Kalau misalnya kita masuk ke dalam perapian atau kena asap aja gitu ya. Mungkin baju kita udah bau, udah berubah gitu. Ini enggak sama sekali teman-teman. Bahkan bau, bakar atau api pun itu tidak ada, tidak tercium gitu ya. Wah teman-teman, lalu apa ending dari cerita ini? Kita lihat ya di ayat yang ke-28 sampai 30. Kak Siska akan baca ayat yang ke-28 sampai 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Wow, happy ending ya ceritanya teman-teman. Jadi kita bisa melihat teman-teman, mereka itu tidak hanya dilepaskan dan dilindungi dari perapian yang menyala-nyala itu, tidak hanya diberikan penghargaan, kedudukan yang lebih tinggi di wilayah Babel teman-teman, tetapi yang lebih utama daripada itu, yang lebih klimaks dari cerita ini adalah dari hasil perbuatan mereka, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, klimaksnya adalah Allah dimuliakan. Itu ujungnya teman-teman. Itu puncak dari cerita ini. Allah dimuliakan. Allah dimuliakan lewat apa yang mereka lakukan. Mereka tidak hanya asal bicara sebagai orang Kristen, sebagai orang Israel bahwa mereka tidak mau menyembah Allah lain. Tetapi mereka benar-benar melakukan apa yang mereka katakan sekalipun mereka tahu teman-teman resikonya api yang menyala. Mereka melakukan apa yang mereka imani. Mereka memiliki integritas yang tinggi sebagai anak-anak Tuhan. Mereka melakukan sesuai dengan jati diri mereka sebagai anak Tuhan. Taat tanpa kompromi. Teman-teman, mereka sebenarnya punya pilihan loh teman-teman. Mereka punya pilihan. Mereka menyembah patung dan mereka dimaafkan, diampuni oleh raja. Dan mereka bisa hidup. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, mereka tidak menyembah patung itu tetapi mereka kehilangan jabatan mereka bahkan mati. Sangat beresiko ya pilihannya gitu ya. Tetapi bagi mereka teman-teman pilihan nomor 1 bukanlah menjadi pilihan. Padahal banyak ya orang yang rela melakukan segala sesuatu banyak hal demi memperoleh jabatan.
demi tidak kehilangan jabatan. Mereka melakukan apapun gitu ya. Banyak orang yang rela menjual imannya demi jabatan dan hidup. Tetapi mereka tidak melakukannya teman-teman. Teman-teman, di situasi zaman sekarang tempat kita hidup tidak kurang bahayanya di zaman ketika Sadrak Mesak Abednego hidup gitu ya. Sekarang ada begitu banyak pilihan. Sadar nggak sadar, kita diperhadapkan kepada banyak pilihan yang bisa menggoda kita, yang bisa memaksa, menekan kita supaya kita itu gagal mempertahankan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Banyak sekali teman-teman. Nah teman-teman, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama teman-teman, apa yang kita lakukan teman-teman ya, itu bisa dilihat oleh semua orang. Dan apa yang kita lakukan itu teman-teman, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan akan menunjukkan siapa kamu. Apa yang kita katakan, kita lakukan itu mencerminkan teman-teman diri kita. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita orang Kristen, kita pelayanan, kita rajin beribadah, cerminkanlah itu bahwa dirimu memang orang Kristen. Supaya setiap apapun yang kita katakan dan kita lakukan, orang lain itu bisa melihat dan merasakan bahwa ada Kristus hidup di dalam hidup kita. Jangan sampai teman-teman, kita menjadi orang Kristen yang hidup tanpa Kristus. Kekristenan tanpa Kristus tidak akan pernah membawa kita untuk bertumbuh, apalagi memuliakan Tuhan. Tidak, teman-teman. Ketika kita menjaga integritas kita, teman-teman. Yang kedua ya, ketika kita menjaga integritas kita, apa sih? Kadang kan kita bilang, ya udahlah itu terserah saya dong. Apa yang mau saya katakan, yang kalau nggak saya lakukan ya udah. Itu kan urusan saya gitu ya. Saya kan ya tidak bisa menjadi orang kudus-kudus amat gitu ya. Jangan paksa saya dong. Teman-teman tahu nggak manfaat dari ketika teman-teman benar-benar menjaga integritas teman-teman sebagai orang Kristen. Teman-teman, ketika kita menjaga integritas kita, itu akan membuka peluang dan kesempatan untuk orang lain itu bisa percaya kepada kita. Ketika kita melakukan apa yang kita katakan, orang lain bisa percaya sama kita. Dan ketika orang lain percaya sama kita, itu membuka pintu lain teman-teman. Membuka kesempatan untuk kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan kepada orang itu. Memberitakan Injil, berbicara tentang Kristus. Menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang. Dan akhirnya memuliakan Tuhan. Jadi jangan harap teman-teman orang lain itu bisa percaya sama kita kalau kita nggak punya integritas. Bayangkan aja ya, kalau ketika teman-teman punya teman gitu ya. Teman-teman orang itu mungkin teman kita selalu ngomong A, B, C, wah tinggi banget kata-katanya tuh bahasa teologi banget, bahasa Alkitab banget. Tetapi teman-teman tidak melihat dia menghidupi apa yang dia katakan, teman-teman bisa percaya nggak sama dia? Kasih, jujur-jujur aja sebagai manusia biasa, juga susah untuk percaya ketika kita melihat dia tidak ada kemauan niatan untuk melakukan. Beda ya teman-teman, ketika kita melihat orang itu berusaha, kemudian dia jatuh, dia berusaha, dia jatuh, beda gitu ya. Nah teman-teman, segala sesuatu yang kita lakukan ujungnya itu harus memuliakan Tuhan. Bukankah ini tujuan hidup kita? Bukankah ini tujuan Allah, tujuan awal Allah menciptakan kita? Yaitu manusia bisa menikmati dan memuliakan Dia. Teman-teman, kita ada di zaman yang terkadang mendesak kita untuk berkompromi dengan dosa. Banyak sekali ya pilihan gitu ya. Contoh, di sekolah, di kelas gitu ya. Kita kasih contekan dan kita disukai semua orang di kelas. Begitu ya biasanya ya. Kalau kita nggak kasih contekan, kita dibilang orang yang pelit. Akhirnya kita dijauhi, kita dibenci sama orang-orang teman-teman kita di kelas. Atau mungkin ya ekstrimnya ya, kita ikut menyembah berhala atau kepercayaan-kepercayaan lain gitu ya. Misalnya kepercayaan orang tua kita atau tante kita, om kita gitu ya.
Ketika kita menyembah mungkin kalau kita ikut-ikut mereka jadi senang sama kita teman-teman. Kita disayang, kita dipuji gitu ya, kita diakui, kita dikasih uang jajan gitu ya. Pokoknya disayang aja. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen, diajak pergi misalnya, ayo pergi menyembah patung ini apa segala macam kepercayaan lain, kita nggak mau. Kita jadi dijauhi, kita jadi nggak disayang gitu ya. Karena kita nggak ikut, bahkan kita mungkin dimarahin gitu ya. Dan masih banyak teman-teman, pilihan-pilihan lain yang ekstrim yang bisa kita hadapi di zaman sekarang ini. Mana yang akan kita pilih gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya nih kita katakan, saya sih mau ya Kak ya, tapi kok susah ya. Terlalu beresiko kadang-kadang pilihan-pilihan yang dihadapkan ke kita tuh. Iya, memang benar. Kak Siska juga paham. Sadrak, Mesak dan Abednego teman-teman juga sama. Mengalami pilihan yang sangat beresiko tinggi. Yaitu mempertahankan jabatan dan hidup nyawa mereka teman-teman. Tapi kalau kita pikir-pikir teman-teman. Semua pilihan di dalam kehidupan kita, di dalam dunia yang fana, yang berdosa ini hampir semuanya itu beresiko. Nggak ada yang nggak beresiko. Sekarang tergantung kita teman-teman, mau pilih yang mana? Terkadang pertanyaannya teman-teman, bukan bisa atau nggak bisa. Karena setiap manusia yang berdosa pasti nggak akan bisa, nggak sanggup dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu pertimbangkan dengan baik-baik. Pertanyaannya bukan bisa atau enggak bisa. Tetapi terkadang pertanyaannya adalah, kamu mau atau enggak mau? Kalau mau, taat. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka taat tanpa kompromi. Mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka sebagai orang Kristen, yaitu taat, menjaga integritas mereka. Dan Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Mereka taat tanpa kompromi teman-teman. Kalau saya di posisi mereka mungkin saya juga nggak bisa. Tetapi karena mereka mau teman-teman, akhirnya mereka taat. Maka dalam ketaatan yang penuh, Tuhan Allah kita baru bisa dimuliakan. Teman-teman, mari hari ini kita sudah belajar bagaimana pentingnya menjaga integritas kita sebagai orang Kristen. Kita seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Dalam ketaatan yang penuh, Tuhan Allah mereka dimuliakan. Mari kita terus menjaga integritas kita sebagai anak Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Tidak hanya sekedar Kristen, tetapi Kristus hidup di dalam diri kita. Sehingga melalui diri kita, nama Allah dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini kembali kami bisa pelajari. Tuhan, kami sadar di dalam perjalanan kehidupan kami ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak hal Tuhan yang kadang membuat kami jatuh. Yang terkadang membuat kami gagal untuk menjaga integritas kami. Untuk menjaga jati diri kami, cerminan diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tuhan berikan kami kemampuan untuk taat. Tuhan berikan kami hati yang mau terus tertuju kepada Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan. Tuhan sertai kami, sertai teman-teman SLC di masa-masa remaja mereka ini. Sehingga meskipun mereka masih Tuhan remaja, masih muda. Tetapi mereka sudah bisa mendeklarasikan, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berintegritas. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doksologi. Memuji
Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami dari awal hingga berakhirnya ibadah kami pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan, bahkan setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan dan biarlah Tuhan kami kembali bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas, yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan teman-teman SLC di dalam sekolah mereka, di dalam keluarga mereka. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan sudah tempatkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, mari kita arahkan hati kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan, kekuatan, dan penghiburan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai teman-teman dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hai teman-teman, bersyukur hari ini kita sudah ibadah, kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi teman-teman yang terberkati, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Teman-teman jangan lupa terus pantengin kita di IG @slcpku dan teman-teman akan melihat konten-konten yang berhubungan dengan pergumulan kita dan firman Tuhan. Dan teman-teman, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Jangan lupa be the salt Be the light. for Christ. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.